duduk. Duduk. Apa yang kamu minta? Apa yang kamu inginkan? Allah ridha, Allah berikan. Kesenanganmu kesenangan Allah, kebahagiaanmu kebahagiaan Allah. Apa yang Nabi Muhammad minta? Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rida, aku tidak mau satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah. Semoga kita semua termasuk bagian orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Amin. Dan kita dikumpulkan kembali oleh baginda Nabi Muhammad. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berada di bulan Rajab. Syahrul Hurum. Rajab syahrul asr. Rajab bulan yang mulia. Rajab bulan yang agung. Rajab bulan yang istimewa. Rajab bulan yang penuh dengan ampunan. Rajab yang berlimpah rahmat dari Allah. Sebesar apapun dosa seorang manusia, sejauh apapun maksiat kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, saat kita seperti ini meminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, mengemis ampunan Allah, mengemis kasih sayang Allah, Allah akan berikan ampunan, maaf dan juga rahmat tersebut. Kalau ada orang anak kecil, dari kecil dijaga, dirawat, ketika besar dia bikin jengkel, sampai murka orang tuanya, marah orang tuanya. Kenapa dia marah? Lahir dia korbankan nyawa, besar dia korbankan harta, waktu semua dia pakai untuk menyayanginya. Namun ketika besar, ini anak malah jauh. Ini anak malah membuat jengkel. Ini anak malah membuat murka. Ini anak malah membuat kesal. Saking kesalnya orang tua itu mencampakkannya, membuangnya. Dan orang tua ini mengatakan, kamu bukan anakku, kamu bukan bagianku. Sampai akhirnya orang tua ini marah dan mengusir. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, belasan tahun. Lama tak jumpa karena murka orang tua tadi tersebut. Tiba-tiba dia kembali ke rumah orang tua tadi. Dia ketemu ibunya, dia bawa pasangannya, dia bawa anaknya. Setelah itu dia memberikan kabar, wahai ibunda, aku minta maaf kepadamu. Bersembah sujud di dalamnya, meminta ampunannya, menangis menyesalinya. Dan dia kenakan anaknya, dia kenakan istrinya. Pasti hati orang tua akan luluh. Dan dia akan mengatakan, nak, aku sudah maafkan kesalahanmu. Dan aku pun merindukanmu. Pertemuan yang lama dengan anak yang terpisahkan karena murka sebelumnya akan hilang. Dia akan kembali menjadi hangat. Kasih sayang orang tua begitu besar, begitu luar biasa. Jika orang tua sedemikian rupa, maka ketahuilah, sebesar apapun dosamu, sejauh apapun masa kelammu, saat kita kembali kepada Allah, Allah jauh lebih cinta kepada kita. Allah jauh lebih peduli kepada kita. Sampai kadang di waktu-waktu sepertiga malam terakhir seperti ini, Allah menyeru dan mengatakan, siapa yang mau bertaubat, aku ampunkan dosanya. Siapa yang punya hajat, aku akan ampunkan hajatnya. Bahkan di bulan Rajab, Allah berikan diskon yang besar. Allah berikan ampunan yang banyak bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari ampunan Allah. Hanya alhamdulillah, malam hari ini dalam rangka ulang tahun pertama Masjid Nur Kesyaf, kita duduk di tempat ini, hadir di tempat ini, membangkitkan rasa kembali kita kepada Allah. InsyaAllah akan menjadikan asbab kebahagiaan kita, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin, saya tidak bisa panjang lebar, saya tidak bisa lama-lama. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada jamaah, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina sampai Sidratul Muntaha. Semua perjalanan Nabi temani oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Waktu sampai di Sidratul Muntaha, karena menjelaskan Isra dan Mi'raj sangat panjang. Ulama banyak mengarang kitab tentang Isra dan Mi'raj. Waktu sampai di Sidratul Muntaha, apa Sidratul Muntaha? Batas akhir antara makhluk dan Khalik. Ibarat ini panggung. Kalau saya melangkah dari ini tempat, saya akan terjatuh. Dataran atas dan dataran bawah, perpisahan, perbatasan. Waktu Nabi di Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak dapat lagi menemanimu satu langkah lagi, wahai Rasulullah. Cukup sampai di sini, wahai Nabi. Nabi tanya, wahai Jibril, apa kamu bosan? Apa kamu malas, capek, letih, lesu? Ya Rasulullah, kalau satu langkah lagi aku melangkah, la kharajtani nur, aku akan terbakar dengan nurnya Allah. Artinya apa? Tempat yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat agung, sampai sedemikian rupa yang namanya Jibril mengatakan gak mampu. Datang Nabi Muhammad menghadap Allah. Pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi menghadap Allah, Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pujian disambut oleh Allah. Allah pula membalaskan salam kepada Nabi. Saya enggak bicara bagaimana perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad, karena itu pasti terjadi antara kekasih dengan sang kekasihnya. Nabi Muhammad Habibullah, Allah yang dicintai oleh Nabi dan Nabi yang dicintai oleh Allah. Bagaimana bentuk pertemuannya bukan urusan kita, tapi kita wajib mengimani. Tapi yang ingin saya sampaikan, sekelas malaikat Jibril mau ketemu sama Allah gak bisa, gak mampu. Tapi ada satu makhluk Allah hadirin, ngikut dengan Nabi. Nabi ketemu dengan Allah, wajar, pantas Nabi yang dipanggil oleh Allah menghadap. Karena Nabi Muhammad gelar manusia yang paling termulia, makhluk yang paling agung, Habibullah. Tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan Habib Ali, fama min khuluqin fi bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaka an sayyidil wujud. Semua kebaikan yang ada dalam dunia ini kecuali berasal dari dapat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ingin saya sampaikan, kullu syai'in ghairullah fahuwa makhluk. Semua selain Allah namanya makhluk. Jibril enggak mampu ketemu malaikat, ketemu Allah. Tapi ada satu makhluk Allah nempel di kaki Nabi, ikut dengan Nabi, jadi pijakan Nabi. Ini makhluk, ini sendal Nailur Rasul, namanya sendal Nabi, memandang keindahan Allah. Bahkan debu yang menempel di bawah sendal, yang sendal itu menempel di bawah kaki Nabi sebagai alas pijakan Nabi, mendapatkan kemuliaan arasy dan lain sebagainya di bawah debunya yang menginjak kakinya Nabi Muhammad. Debu bisa mendapatkan kenikmatan gara-gara menempel di kaki Nabi Muhammad. Maka ingin saya sampaikan, wahai anak muda, wahai ahli qaryah, wahai para penduduk kampung ini, kalau debu menempel di kaki Nabi mendapatkan kemuliaan, bagaimana dengan jamaah yang hadir jika di hatinya Nabi Muhammad? Maka saya sering sampaikan, sangat sering saya sampaikan, dan tidak pernah bosan saya sampaikan. Niatkan apa yang kita punya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Orang punya harta, jadikan hartanya buat menyenangkan hati Nabi. Orang punya jabatan, niatkan jabatannya untuk menyenangkan hati Nabi. Orang punya keahlian, niatkan keahlian untuk menyenangkan hati Nabi. Orang punya ilmu, niatkan ilmunya untuk menyenangkan hati Nabi. Apapun yang kita miliki, niatkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir berada di hati Nabi, dan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Hadirin, terakhir saya mengundang jamaah tanggal 19 Maret. Tanggal berapa? 9 Maret. 19 Maret. Setelah pandemi, mungkin ini permulaan di Jawa Barat, kita mengadakan Milad Majlis Ta'lim Syababul Khair yang ke-12 tahun. Keberapa tahun? 12 tahun. Kapan waktunya? Tanggal 19 Maret 2022. Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu.
Lokasinya di lapangan hewan Celebut Barat. Lokasinya di lapangan hewan Celebut Barat. Hadiri, syiarkan, insya Allah akan hari banyak para habaib alim ulama di dalamnya. Dan banyak tetamu-tetamu baik dari dalam dan luar negeri. Hadiri, ramaikan, syiarkan, padati tanggal 19 Maret. Insya Allah kita doa bersama dengan tema dari pandemi menuju endemi. Doa untuk negeri, barakah untuk negeri, munajat untuk negeri, agar Allah angkat wabah corona dari negeri kita. Amin. Allahumma Amin. Jangan lupa tanggal berapa? 19 Maret. 19 Maret. di lapangan Hewan. Yang kedua, saya mengajak jamaah, saya punya kajian setiap sore ada live streaming. Tanya jawab, Q&A. Tanya jawab terkait dengan Nabi Muhammad. Yuk, yang sudah pernah berteman dicek lagi, takutnya hilang. Karena saya punya Instagram ini di banned. Setiap hari yang unfollow hampir 1.200 orang. Itu yang unfollow, bukan yang follow. Yang berhenti mengikuti. Kenapa? Karena Instagram saya di banned. Ingat, gak akan kelihatan kalau tambah mencari dengan jelas. Hari ini 1.267 orang yang unfollow. Yang follow-nya 2.686 orang. Setiap hari begitu. Makanya kita balap-balapan. Harus diumumkan setiap acara. Agar apa? Sayang. Karena media sosial ini sebagai wasilah untuk kenal dengan Nabi. Ya, untuk mengenakan orang kepada Nabi. Saya mengajak teman-teman ataupun jamaah, baik yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak dan anak muda, yang mau tahu tentang urusan pondok pesantren, yang mau tahu urusan jadwal majlis, yang mau tahu tentang urusan majlis, urusan kajian, silakan di follow di situ. Saya sebutkan takutnya sebelumnya pernah berteman tiba-tiba ngilang. Saya mau tanya dengan jamaah Nurul Kasyaf, punya Instagram nggak nih yang hadir? Punya. Punya Instagram nggak? Punya. Handphone punya? Punya. Kuota punya? Enggak. Dua handphone beli kuota. Handphone bagus, kuota kagak punya. Timbang-timbang, ya tampang kayak lu pada cari tukang tiap sore cari kafe, timbang beli es teh goceng, numpang wifi-an yang lama. Baik, saya umumkan, silakan di follow. Ya, ketik buka Instagramnya, SYABABUL titik KHEIR. Saya ulangin, SYABABUL titik KHEIR. Syababul Khair. Syababul titik Khair. Itu Habib Mahdi As-Segaf Official. Silakan di follow. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ada. Cuma satu Instagram itu saja, tidak ada yang lain. Yang sudah centang biru ya, yang sudah verified. Nah, silakan Anda ikutin. Ya, nanti di situ ada Q&A, tanya jawab terkait pondok, terkait apapun ada di situ semua. Dan silakan Anda subscribe channel YouTube-nya dengan resmi. Channel YouTube yang resmi. Yang lain bukan yang resmi. Apa channel resminya? Yang punya akun YouTube silakan di subscribe. Apa? SYAM.TV Syam.TV. Nah, baik hadirin, doakan saya panjang umur, sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dan mudah-mudahan di jamaah yang